Mana uang bulananku? Uang bulananmu udah habis aku buat bayar judul kemarin. Tapi kok bisa begitu? Kamu udah janji kalau jauh itu kan kamu bakal kasih aku uang bulanan sama anak-anak nanti gimana? Gimana buat kamu juga itu kayak gimana sih? Gimana lagi, udah jatuh tempo hutangku kemarin. Aku sempat dikejar-kejar sama debt collector. Harus bagaimana aku kalau nggak bayar? Bisa habis aku. Tapi kenapa kamu main judol? Padahal judol kan nggak menentukan buat kamu. Sebagai jalan pintas untuk mendapatkan uang banyak. Saat itu aku hilaf bermain judol. Akhirnya aku nekat bermain judol tanpa sepengetahuan kamu. Itu Tapi kan aku nggak suka, itu pasti kayak mempengaruhi keluarga kita juga. Buktinya kan nggak ngasih uang bulanan buat aku. Sekarang gini aja deh, sekarang biar masalahnya sudah cepat selesai, kita coba untuk konsultasi deh, gimana? konsultasi Iya, harus ini. harus, biar cepat selesai. Kamu pengen selesai nggak? Mana nanti anak-anak kita nanti? Kalau kamu lanjutin main judul terus kayak gimana? Kamu nggak mikirin anak-anak kita nanti? Nanti kamu nggak mikirin juga. Yaudah deh, ayo. Oke? Tenang nggak sih kamu? Halo, selamat sore Kak. Selamat sore. Gimana kabarnya kalian berdua? Oke. Aku perkenalan dulu ya. Karanya udah kenal aku atau udah pernah kesini atau gimana? Oh, baru pertama kali sama. Ini kayaknya itu ya, pengantin baru ya kalian. Oh iya. Oke. Sebelumnya nama aku Denia Kak ya. Salam kenal. Salam kenal. Di sini namanya ada tujuh apa maksudnya? Kita perkenalan di sini aja. Oke, aku Leon sebagai suaminya si Amel. Itu sekarang lagi kerja di mana atau ada kesibukan apa gitu? Kesibukan sendiri sih masih. Saya itu sebagai direktur di perusahaan yang ada di Surabaya gitu. Oke deh. Kalau gitu aku udah kenal kakaknya berdua, kakaknya udah kenal aku juga. Tujuan kakak ada apa ya kesini kalau boleh tahu? Jadi aku di sini sama suami saya tuh mau konsultasi ini ya. Harusnya tuh aku capek banget sama dia. Dia tuh kerjanya emang direktur ya, punya uang. Tapi aku nggak suka sama sifat dia. Dia tuh suka judi gitu. Terus dia tuh kayak melupakan kewajibannya sebagai suami dengan memberikan apa sih uang bulanan ke aku sama anak-anakku gitu. Dia tuh malah padahal dia sudah menyampaikan di awal ya, ketika menikah aku bakal menikahi kamu sama anak-anakmu per bulan tadi kan. Tapi dia semenjak ikut judol, anaknya itu dibayar buat judol semua. Akhirnya kayak anaknya ini dicontohin kayak gitu. Aku nggak suka gitu. Kalau dari kakaknya sendiri gimana? Ada pembelaan dari si kakaknya? Pastinya ada sih. Kita kan sebagai orang yang kerja kan pasti banyak beban kan. Nah, untuk hidup itu mungkin sebagai pelarian saja. Tapi kurang lebihnya apa ya Kak kalau kita? Kok bisa kakaknya bisa sambil tidur dan melupakan kalian istri? Mungkin ya dari aku sendiri kita lebih beban dan sebagai hiburan aku memilih judul untuk pelampiasan sehingga apa ya sehingga suka dengan keluarga lalu asik. Kalau boleh tahu ini bisa dijawab atau nggak usah dijawab karena di sini kita niatnya buat mencari solusi untuk masalahnya
kakak berdua ya. Jadi berhubung usia perkawinan kakak juga masih muda ya, dibilang masih 5 tahun ya, masih 5 tahun, masih baru, dan udah punya anak ya kak ya. Nah gitu. Nah kakaknya kalau boleh tahu ini berapa total hutang dari bidal tersebut? Kalau nggak bisa dijawab apa gitu kak? Kami sendiri sih hampir 1 M. 1 dari per bulannya kakaknya nyicil berapa? Setiap cicilan per bulannya itu saya taruh itu 25 juta. Untuk saya ini memang bayarannya itu langsung bagus. Jadi gini sih Pak, kalau gitu kita langsung ke solusi. Kita berpikir bagaimana cara solusi dan kita pertimbangkan. Kalau dari kakaknya sendiri berdua, maunya itu gimana? Kalau saya kita mencari solusi bareng. Nanti kita kasih itu apa? Kita Masukan, nggak apa-apa. Itu loh, kita sih aku kecewa sih sama soal itu, tapi aku sendiri kan nggak mungkin kan langsung membuat hal itu, pasti kesepakatan nggak mungkin ya. Aku sendiri kayak ngasih kesempatan lagi buat kamu dan mungkin satu minggu ini bisa nggak dia berubah gitu, kan bukan buat kebaikannya dia sendiri, tapi kan buat kebaikan bersama. Terus ya mau ngasih kesempatan kedua, kamu bisa nggak berubah dari nggak tahu dia mau lagi Kalau kakaknya gimana? Kakaknya mau berubah apa nggak jadi? Ini sudah tes itu ya kepercayaan Kak Amel sama istrinya. Kira kakaknya berkomitmen nggak bisa memberikan jawaban, meskipun kita lihat sendiri ya kakaknya, Kak Amel juga harus mengerti bahwasanya suaminya sekarang sedang terjerat atau terkena masalah. Jadi otomatis kakaknya harus wajar kalau uang jatah gajinya terpotong gitu kan. Nah, untuk kakaknya sendiri gimana untuk tetap mengusahakan atau bagaimana Kak? Ya mungkin dari aku sendiri kebaikan bersama ya, mungkin saya akan coba memperbaiki itu sendiri ke depannya sambil akan ada bagaimana dampaknya akan ada, lihat nanti kita gimana. Berarti ini sepakat untuk berdamai ya? kita berdamai ya, tapi janji harus berubah ya dalam 1 minggu. Oke. Jadi kalau gitu Kak, jangan lupa kakaknya untuk memberikan selalu kasih sayang kepada istrinya. Itu merupakan kewajiban. Dan kalau misal ada permasalahan hati, kakaknya bisa simpang sendiri. Nanti kita cari solusi bareng-bareng seperti biasa, oke? Makasih ya Kak. Many months later. Kayaknya kakaknya udah pernah kesini ya berdua? Ya kemarin ya, terus sudah setahun kemudian ya kita kesini. Kok masih ingat? Ini Kak Amel kan ya? Iya, benar sekali. Kakaknya masih ingat sama aku? Ada apa nih? Ada apa nih? Kamu belum tahu. Apa yang perlu bisa saya lakukan? Oke, jadi kayak gini. Wah, aku kan kemarin sudah masih kerja sih, dan kemarin aku kasih waktu kerja seminggu buat dia berubah, ya kan buat damai juga. Tapi ternyata aku tuh dikecewain lagi. Ternyata dia masih main judol gitu. Tapi fun fact-nya dia tambah kayak membuat aku kecewa banget gitu. Kenapa Kak? Semuanya tuh gimana? Ya, mentang-mentang direktur, dia korupsi uang di perusahaan. Terus saya kayak baru tahu tuh dikasih tahu sama temannya gitu loh, karena kan dia orang dekat apa itu di perusahaannya
suamimu itu ada masalah itu apa itu namanya perusahaan, dia itu korupsi. Kayak, kayak gitu kan. Ya udah, kena judol. Aku tuh membantu, tapi kok tambah dia masih main judol sekarang Kak. Terus dia tambah korupsi juga. Gimana ya? Itu sampai kebutuhan itu. Iya, kalau udah dibayar nyawa apa yang terancam? Bukan berjalan kayak gitu. Kamu mempermainkan perusahaan itu. Kamu masalahnya sendiri. Nanti kalau kamu di penjara gimana? Siapa yang bayar tuntutan penjara itu nanti? Belum nanti di penjara berapa tahun? Bayar tuntutannya berapa tahun? Itu gimana? Makanya aku kecewa sih kan. Tadi dia sekarang ya, udah gak punya kerjaan. Jadi pengangguran aja. Awalnya di direktur, sekarang udah pengangguran, malah gak kerja kan. Sekarang tahu kayak gimana? Aku udah kayak udah ngurusi anakku sendiri, aku berusaha untuk hemat gitu loh. Dengan dia ngasih uang tapi nggak, ya aku gunain secukupnya gitu loh. Nah sekarang udah gak punya kerjaan. Gimana terus ya? Apa banget sama dia? Dia kan sudah usaha ya, dan ternyata usahanya gagal. Nah, hasil kakaknya mengambil jalan yang tidak baik gitu ya. Makanya berani sampai korupsi dan ketahuan ini. Itu sebenarnya dari Mbak Amel sendiri sudah. Jadi kalau dari aku sendiri, solusinya semuanya itu tergantung dari kalian. Karena kenapa? Itu kan kalian yang menjalani juga. Ini aku di sini membantu meluruskan saya. Nah mungkin solusi dari kalian berdua gimana? Kalau aku ini tetap mempertahankan hubungan, tapi istri saya ini sudah kekeh dengan keputusannya. Bagaimana keputusannya terserah dia aja. Kalau dari kakaknya gimana? Emangnya dia udah baik. Siapa yang merasa dikecewain berapa kali? Pasti kan kita seorang perempuan juga nggak bisa di tengah-tengahin kayak gitu. Kita juga udah mempercayai awalnya. Tapi kalau aku sendiri, aku mohon maaf ya, aku nggak bisa ngomong. Aku kayak udah sampai sini aja cerai. Gini kak, jadi kalau misal kakaknya bercerai dan dengan kakaknya sudah punya bobot ya, punya anak kan. Nah, kira-kira kakaknya bisa nggak memikirkan? Enggak, kira-kira sih gimana? Apakah kakak tidak memikirkan perasaan anaknya saat besok besar? Nah itu gimana? Apakah kakak bisa kuat untuk menjalani hal tersebut? Apa bagaimana? Dari kakaknya itu kan sebagai ibu, otomatis peran ayah juga diambil. Lalu dari kamu laki-laki, itu kamu pasti tetap ngasih nafkah anakmu. Kecuali kalau kamu udah nggak punya anak ya. Tapi kamu punya anak. Nah itu dipertimbangkan gimana perasaan anakmu? Untung dulu Kuat? bisa jawab. Kalau memang apa ya, perasaan anak kita bagaimana itu, kalau memang ibunya sanggup merawat, biarkan ibunya aja. Semangat. Tapi kamu tetap ngasih jatah loh. Nah itu tanggung jawab juga. Kalau dari kamu sendiri harus siap dengan pertanyaan saat anak besar. Lalu saat kesehatan kamu dipertaruhkan di situ. Bagaimana? Aku sendiri, aku bakal jadi tetap jalan. Soalnya aku bener-bener udah dikecewain. Pasti kayak bakal ngaruh sih gimana anak kita nanti. Nah, aku juga memikirkan kesehatan mental kita dengan cara mungkin dia juga harus menafkahi tadi, dan kita mungkin seminggu sekali bakal ketemu. Tapi untuk apa? Kepentingan anak tersebut, supaya keluarga ini tetap cemara. Pasti aslinya kita udah cemara kayak gitu. Seperti hanya artis Gading itu loh, sama Gisel. Ya seperti itu. Aku pengen membuat emas seperti itu, walaupun keadaannya kita udah tetap cerai kayak gitu sih. Kayak
kalian berdua tetap kekeh cerai ya. Oke. Jadi nanti saya bantu untuk prosedur perceraian, oke? Oke. Terima kasih ya, Kak. Oke, terima Semoga kasih. keputusannya diri sendiri. Oke, terima kasih ya Kak sudah mendengarkan konsultasi kita. Mohon maaf kalau kita ada salahnya. Semoga itu ya tidak berkelanjutan setelah ini damai gitu ya, Kak, untuk anak-anak. Oke, thank you.